أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini, walaupun cuaca dingin, angin semriwing, kita masih dikuatkan oleh Allah taala untuk menghadiri sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah salah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab mengenai al-hub atau cinta. Maka Ibnu Qayyim menuliskan bahwa rasa cinta, ketika kita itu punya rasa cinta pada Allah, itu adalah rasa cinta yang paling tinggi, dan itu tidak bisa berbarengan dengan cinta yang semu, cinta kepada yang lain. Maka cinta kepada Rabb, cinta kepada Tuhan, dan cinta kepada makhluk itu tidak bisa bertemu. Maksudnya cinta di sini adalah cinta yang paling tinggi, ya, cinta utama kita. Jadi kita itu nggak bisa menggabungkan antara cinta kepada Allah, maksudnya itu cinta yang menjadikan Allah itu yang paling tinggi, Allah itu yang paling kita cintai, atau makhluk yang paling dicintai. Itu tidak bisa bersama, tidak bisa bertemu, dan salah satunya pasti akan mengeluarkan yang lain. Jadi barang siapa yang cinta utamanya itu kepada Allah, maka cinta kepada makhluk itu akan mundur. Sedangkan yang mencintai makhluk di atas segalanya, maka cinta kepada Rabb-nya akan hilang. Maka barang siapa yang seluruh kekuatan cintanya itu ditujukan untuk Allah, menganggap kecintaan kepada selainnya adalah suatu kebatilan dan azab, niscaya dia akan memalingkan cintanya dari selain Allah. Jadi kalau dia menganggap Allah itu yang adalah zat yang paling berhak dia cintai, maka dia tidak akan mencintai selainnya. Kalaupun mencintai selain Allah, maka cinta itu didasari dengan cinta kepada Allah. Kenapa saya cinta sama istri saya? Karena saya cinta dia karena Allah. Saya cinta pekerjaan saya karena Allah. Saya cinta anak saya karena Allah. Saya cinta pasangan saya karena Allah. Saya cinta harta karena Allah. Jadi cinta kepada sesuatu itu didasarkan
di atas cinta kepada Allah, atau cintanya kepada sesuatu karena sesuatu tersebut itu menjadi sarana untuk mencintai Allah, atau sesuatu itu menjadi pemutus antara perkara-perkara yang berseberangan yang dapat mengurangi rasa cintanya kepada Allah. Maka cinta yang benar adalah pengesaan, pentauhidan cintanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang selainnya, karena Allah itu sangat membenci hal itu. Karena jika makhluk saja, kita itu kan kalau bahasanya diduakan, ya. Kalau ada orang yang mencintai kita, tapi juga dia mencintai yang lainnya, kita kan merasa cemburu, merasa tidak suka. Maka apalagi dengan Allah, ya, yang lebih berhak untuk kita cintai, yang seluruh cinta itu harus diserahkan kepada Allah. Maka kalau ada orang yang mencintai sesuatu selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Dan Allah juga tidak mengampuni dosa ini. Barang siapa yang syirik kepada Allah dan meninggal dalam keadaan syirik, itu tidak akan diampuni dosanya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Maka ketika orang itu mencintai makhluk, termasuk mencintai harta, mencintai istri, mencintai anak, kemudian cintanya itu diletakkan di atas cintanya kepada Allah, maka akan menghilangkan segala kebaikan dan kenikmatan, akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaklah seseorang hamba itu memilih di antara salah satu dari dua cinta, karena keduanya ini tidak mungkin digabungkan. Jadi milih antara dia itu cinta kepada Allah atau cinta kepada makhluk. Maka kalau dia itu cinta kepada Allah, maka seluruh aktivitas hidupnya, seluruh kegiatannya itu akan ditujukan kepada Allah Ta'ala, akan diniatkan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi barang siapa yang berpaling dari cinta kepada Allah, dari zikir kepadanya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya dengan rasa cinta kepada selainnya. Dan atas dasar itu pula Allah akan mengazabnya di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Ketika dia menyerahkan cintanya kepada selain Allah, bisa kepada berhala, kepada harta, kepada wanita, kepada hewan peliharaan, atau perkara-perkara yang lainnya. Kenapa kok perkara cinta ini sangat penting? Karena ketika orang itu mencintai sesuatu, dia akan menjadi budak dari apa yang dicintainya. Ketika kita sudah sayang, ketika kita sudah punya rasa cinta, maka kita akan rela melakukan apapun demi mendapatkan cintanya. Ada orang yang saking cintanya kepada perempuan sampai rela untuk berbuat haram, melanggar perintah Allah, berbuat zina, atau bahkan demi mendapatkan harta, demi bisa membeli barang-barang untuk orang yang dicintainya, dia rela mencari dari jalan-jalan yang haram.
dia rela merampas hak orang lain karena dia sudah menjadi budak orang yang dicintai. Maka tidaklah kita ini pantas menjadi budak, tidak pantas menghamba kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada zat yang lebih pantas untuk kita menghamba kepadanya selain Allah. Maka barang siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai penguasa, sebagai pemeliharanya, sebagai zat yang menduduki cintanya, maka hawa nafsu yang akan menjadi sesembahannya. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai yang paling dia cari. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah, dan meletakkan tutup di atas penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya tersesat? Afala tadakkarun, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maka kalau orang itu tidak menjalankan hidupnya untuk mencari cinta Allah, mencari ridhonya Allah, maka pasti dia akan menjalankan hidupnya berdasarkan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, hawa nafsunya itu sebagai penentu mana yang boleh, mana yang tidak, sebagai penentu mana yang dia kerjakan atau yang dia tinggalkan. Maka Allah tekankan dalam surat ini, barang siapa yang masih menuhankan hawa nafsunya, barang siapa yang membiarkan hawa nafsunya mengendalikan perbuatannya, maka Allah akan membiarkan dia sesat. Allah akan menutup pendengarannya sehingga tidak bisa mendengar kebenaran. Allah akan menutup hatinya sehingga tidak bisa mendapatkan hidayah. Dan Allah akan menutup penglihatannya sehingga tidak bisa melihat petunjuk. Maka kalau sudah Allah sesatkan, siapa yang bisa menyelamatkannya? Tidak ada. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, monggo marilah kita tata diri kita, tata prioritas cinta kita. Kita pastikan bahwa zat yang paling kita cintai, yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi dasar seluruh perbuatan kita pastikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mencintai yang lain dan meletakkannya di atas cinta kepada Allah, apapun itu. Apakah cinta kepada istri kita, kepada anak kita, kepada harta kita, maka jangan sampai cinta kepada mereka itu mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena barang siapa yang berbuat seperti itu, maka berarti dia telah syirik dalam cinta, syirik dalam penghambaan, di mana dia tidak menghamba kepada Allah, malah menghamba kepada makhluknya. Aku ada mungkin cukup sekian yang dia sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita walidayah walidayah
Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.